Sahabat sehat sekalian, kita seringkali menganggap rutinitas mandi sebagai sebuah kebiasaan sepele, tindakan otomatis yang kita lakukan setiap hari tanpa banyak berpikir. Namun, sebagai seorang dokter spesialis yang telah bertahun-tahun menelaah berbagai aspek kesehatan manusia, saya menemukan bahwa di balik kesederhanaan rutinitas harian ini, tersimpan berbagai kebenaran tersembunyi yang memiliki dampak fundamental terhadap kesehatan kita secara keseluruhan. Fenomena ini, yang dapat kita lihat pada papan informasi di samping saya dengan judul Hidden Truths of Daily Bathing, menunjukkan bahwa setiap sentuhan air, setiap gosokan sabun, setiap embusan udara pada kulit kita, membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan, terutama seiring bertambahnya usia. Kita melihat gambar seseorang yang diselimuti kabut air, bayangan misterius dan pola menyerupai sistem peredaran darah yang tergambar di tubuhnya. Ini bukan sekadar visualisasi artistik, melainkan sebuah metafora kuat untuk menunjukkan bagaimana kebiasaan mandi kita secara langsung memengaruhi sistem-sistem vital di dalam tubuh yang seringkali tidak terlihat oleh mata telanjang. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap normal atau bahkan nyaman, justru secara perlahan-lahan dapat mengikis fondasi kesehatan kita dan dalam jangka panjang, bahkan memperpendek usia harapan hidup. Mari kita bongkar satu persatu, 5 kebiasaan mandi yang ternyata memiliki dampak serius dan berpotensi fatal, khususnya bagi mereka yang telah memasuki usia lanjut. 5 kebiasaan ini seringkali terabaikan, namun memiliki implikasi mendalam pada jantung, kulit, sistem saraf, dan imunitas tubuh kita. Kebiasaan pertama adalah penggunaan air terlalu panas. Kita semua familiar dengan sensasi nikmatnya mandi air panas setelah hari yang melelahkan, bukan? Kehangatan yang membalut tubuh seakan melarutkan segala penat dan stres. Namun, di balik kenikmatan sesaat ini, tersembunyi risiko kesehatan yang signifikan. Saat kita menyiram tubuh dengan air yang bersuhu di atas batas toleransi alami kulit dan sistem vaskular kita, serangkaian reaksi fisiologis yang kurang menguntungkan akan terjadi. Kulit, sebagai organ terbesar tubuh dan garis pertahanan pertama kita, adalah yang paling merasakan dampaknya secara langsung. Air panas berlebihan akan menghilangkan lapisan minyak alami atau sebum yang berfungsi sebagai pelindung kulit. Lapisan sebum ini esensial untuk menjaga kelembapan kulit dan melindungi dari masuknya bakteri, virus, serta iritan dari lingkungan luar. Ketika lapisan ini terkikis, kulit menjadi kering, pecah-pecah, dan rentan terhadap berbagai masalah dermatologis. Anda mungkin sering merasa kulit terasa tertarik dan gatal setelah mandi air panas, bukan? Itu adalah tanda bahwa lapisan pelindung alami Anda telah terganggu. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat mempercepat proses penuaan dini kulit, menyebabkan kulit menjadi kusam, keriput lebih cepat, dan kehilangan elastisitasnya. Bagi lansia, di mana produksi sebum alami sudah berkurang dan kulit cenderung lebih tipis serta rapuh, dampak dari air panas akan jauh lebih parah. Kulit mereka akan lebih mudah mengalami iritasi, ruam, dan bahkan luka kecil yang sulit sembuh, membuka celah bagi infeksi. Lebih jauh lagi, air panas dapat memicu pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi secara ekstrim. Pembuluh darah di seluruh tubuh akan melebar untuk membantu mendinginkan suhu inti tubuh yang meningkat akibat paparan air panas. Bagi individu dengan kondisi jantung yang sehat, ini mungkin hanya menyebabkan peningkatan detak jantung sesaat. Namun, bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, atau kondisi kardiovaskular lainnya, vasodilatasi ekstrim ini bisa menjadi pemicu masalah serius. Jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh yang pembuluh darahnya melebar, meningkatkan beban kerja jantung secara drastis. Hal ini dapat memicu nyeri dada atau angina, aritmia, bahkan dalam kasus yang ekstrim, serangan jantung. Kita bisa membayangkan sistem peredaran darah yang terpaksa berpacu, memompa darah melalui jaringan-jaringan yang tiba-tiba melebar, menciptakan tekanan yang tidak perlu pada otot jantung yang sudah lemah. Sistem saraf juga tidak luput dari dampak air panas berlebihan. Meskipun awalnya terasa relaks, paparan air panas yang intens dan berkelanjutan dapat mengganggu keseimbangan sistem saraf otonom. Ini bisa memicu respons stres dalam tubuh, meskipun secara sadar kita merasa nyaman. Perubahan suhu yang drastis dari lingkungan ke air panas kemudian ke lingkungan yang lebih dingin setelah mandi, bisa memicu pusing atau bahkan pingsan, terutama pada lansia yang memiliki respons baroreseptor yang lebih lambat, yaitu sistem tubuh yang mengatur tekanan darah saat perubahan posisi. Keseimbangan tubuh yang terganggu akibat pusing ini dapat meningkatkan risiko jatuh, yang bagi lansia bisa berakibat fatal seperti patah tulang pinggul. Dampak pada sistem imun juga terjadi secara tidak langsung. Ketika lapisan pelindung kulit rusak akibat air panas,
kemampuan kulit untuk menjadi benteng pertahanan pertama terhadap patogen menjadi berkurang. Ini berarti bakteri, virus, atau jamur lebih mudah menembus kulit dan menyebabkan infeksi lokal maupun sistemik. Selain itu, stres fisiologis yang diakibatkan oleh perubahan suhu ekstrim dan beban kerja jantung yang meningkat juga dapat secara umum menekan sistem kekebalan tubuh, menjadikannya kurang efektif dalam melawan penyakit. Kebiasaan kedua yang perlu kita cermati adalah mandi terlalu malam. Seringkali, setelah seharian beraktivitas, kita merasa bahwa mandi sebelum tidur adalah cara terbaik untuk membersihkan diri dan merelaksasi tubuh. Namun, ada batas waktu yang ideal, dan melampaui batas tersebut justru dapat membawa konsekuensi negatif. Kita melihat gambar seorang wanita lansia yang menggigil kedinginan di kamar mandi yang remang-remang pada pukul 10.43 malam. Gambaran ini sangat relevan untuk menjelaskan risiko dari kebiasaan ini. Mandi di larut malam, terutama dengan air yang dingin atau bahkan hangat tapi setelah suhu lingkungan sudah sangat turun, dapat mengganggu proses termoregulasi alami tubuh kita. Tubuh manusia dirancang untuk secara bertahap menurunkan suhu intinya menjelang tidur sebagai bagian dari ritme sirkadian kita, sebuah jam biologis internal yang mengatur siklus tidur bangun. Ketika kita mandi di larut malam, apalagi dengan air dingin, suhu inti tubuh kita bisa menurun secara drastis dan tiba-tiba. Penurunan suhu yang cepat ini bukannya membantu, justru bisa membingungkan tubuh dan menghambat sinyal alami yang seharusnya mendorong kita untuk tidur. Akibatnya, kualitas tidur bisa terganggu. Kita mungkin merasa sulit tidur, atau tidur menjadi tidak nyenyak. Padahal, tidur yang berkualitas adalah pilar fundamental bagi kesehatan, terutama untuk pemulihan dan regenerasi sel. Bagi sistem kekebalan tubuh, paparan dingin yang tiba-tiba di larut malam dapat menjadi pemicu stres. Meskipun tubuh memiliki mekanisme untuk beradaptasi, penurunan suhu ekstrim dapat menguras energi tubuh dan membuatnya lebih rentan terhadap infeksi. Pernahkah Anda mendengar nasihat orang tua untuk tidak mandi terlalu malam karena bisa masuk angin atau flu? Nasihat itu ternyata memiliki dasar ilmiahnya. Meskipun tidak secara langsung menyebabkan sakit, penurunan suhu tubuh dapat melemahkan respons imun, terutama pada saluran pernapasan, sehingga virus dan bakteri lebih mudah menyerang. Kondisi ini diperparah pada lansia, yang sistem kekebalan tubuhnya sudah menurun. Secara alami seiring usia, mereka lebih rentan terhadap penyakit pernapasan seperti bronkitis atau pneumonia jika terpapar dingin berlebihan di larut malam. Gambar nenek yang menggigil itu adalah representasi jelas dari kerentanan ini. Dampak pada sistem saraf juga tidak bisa diabaikan. Mandi di larut malam, terutama dengan air yang lebih dingin dari suhu tubuh, dapat memicu respons saraf simpatis, yaitu bagian dari sistem saraf otonom yang bertanggung jawab atas respons fight or flight. Ini akan menyebabkan peningkatan detak jantung, kontraksi pembuluh darah, vasokonstriksi, dan pelepasan hormon stres. Alih-alih merasa rileks, tubuh justru masuk ke mode siaga. Ini sangat kontraproduktif jika tujuan mandi adalah untuk menyiapkan tubuh menuju tidur yang nyenyak. Sensasi dingin yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan otot-otot menegang, memperburuk kondisi nyeri sendi atau otot yang mungkin sudah dialami, khususnya oleh lansia. Pada sistem jantung, vasokonstriksi yang terjadi akibat paparan dingin bisa meningkatkan tekanan darah. Bagi penderita hipertensi atau penyakit jantung lainnya, ini bisa menjadi sangat berbahaya karena memberikan beban tambahan pada jantung dan pembuluh darah. Risiko serangan jantung atau stroke bisa meningkat pada individu yang sudah memiliki faktor risiko tersebut. Kebiasaan ketiga yang seringkali kita lakukan tanpa sadar adalah mandi terburu-buru. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, waktu seringkali menjadi komoditas langka. Mandi seringkali dianggap sebagai tugas yang harus diselesaikan secepat mungkin agar bisa melanjutkan aktivitas lain. Kita melihat gambar seorang pria yang mandi dengan guyuran air yang sangat deras, seolah-olah sedang berlomba dengan waktu. Gerakannya tampak cepat dan energik. Namun apakah itu efisien atau justru merugikan? Mandi terburu-buru berdampak langsung pada kebersihan diri. Ketika kita tidak meluangkan waktu yang cukup untuk membersihkan setiap bagian tubuh secara menyeluruh, area-area tertentu mungkin terlewatkan. Lipatan kulit, area di balik telinga, punggung, sela-sela jari kaki, dan area genital seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Akibatnya, kotoran, keringat, sel kulit mati, dan bakteri menumpuk, menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme penyebab bau badan dan infeksi kulit. Sabun yang tidak dibilas bersih juga bisa meninggalkan residu yang mengiritasi kulit. Dampak pada kulit bukan hanya soal kebersihan.
Mandi terburu-buru seringkali berarti kita menggosok kulit terlalu keras di satu area dan mengabaikan area lainnya. Penggosokan yang agresif dapat merusak lapisan pelindung kulit, menyebabkan iritasi mikro, dan membuat kulit lebih rentan. Di sisi lain, area yang terabaikan bisa mengembangkan masalah kulit seperti jerawat punggung, jamur kulit, atau ruam. Bagi lansia, kulit yang lebih tipis dan rentan akan lebih mudah terluka oleh penggosokan yang terburu-buru dan tidak hati-hati, meningkatkan risiko infeksi sekunder. Dari segi sistem saraf dan mental, mandi seharusnya menjadi momen relaksasi dan meditasi singkat. Namun, ketika kita mandi terburu-buru, momen ini berubah menjadi sumber stres tambahan. Pikiran kita masih dipenuhi daftar pekerjaan yang harus diselesaikan, bukannya fokus pada sensasi air yang membersihkan dan menenangkan. Ini menghilangkan manfaat terapeutik dari mandi, seperti mengurangi tingkat stres, menjernihkan pikiran, dan meningkatkan suasana hati. Kita kehilangan kesempatan untuk mereset diri dan memulai hari dengan segar atau mengakhirinya dengan damai. Sistem kekebalan tubuh juga terpengaruh secara tidak langsung. Kebersihan yang kurang optimal menciptakan lebih banyak titik masuk potensial bagi patogen. Jika ada luka kecil atau goresan di area yang tidak bersih, risiko infeksi meningkat. Selain itu, stres yang timbul dari rutinitas yang terburu-buru secara umum dapat menekan sistem imun. Kita tahu bahwa stres kronis adalah salah satu faktor utama yang dapat menurunkan efektivitas pertahanan tubuh kita. Bagi lansia, mandi terburu-buru memiliki risiko fisik yang lebih besar. Keterbatasan mobilitas, keseimbangan yang kurang stabil, dan penglihatan yang berkurang, semuanya membuat kamar mandi menjadi tempat yang berbahaya jika mereka terburu-buru. Risiko terpeleset dan jatuh meningkat secara signifikan, dan konsekuensi dari jatuh bagi lansia bisa sangat serius, mulai dari memar ringan hingga patah tulang yang membutuhkan operasi dan pemulihan panjang. Kebiasaan keempat yang perlu kita perhatikan adalah memakai sabun berlebihan. Ada persepsi keliru bahwa semakin banyak busa sabun, semakin bersih tubuh kita. Kita melihat gambar seorang wanita dengan ekspresi tidak nyaman, lengannya dipenuhi busa sabun yang sangat banyak. Gambaran ini secara visual menegaskan bahwa busa berlebihan tidak selalu identik dengan kebersihan optimal, bahkan bisa menjadi indikasi masalah. Sabun, pada dasarnya, adalah agen pembersih yang diformulasikan untuk mengangkat kotoran, minyak, dan keringat dari kulit. Namun, banyak sabun komersial mengandung bahan kimia keras seperti sulfat, misalnya sodium lauryl sulfate atau SLS, yang bertugas menghasilkan busa melimpah. Masalahnya, bahan-bahan ini tidak hanya mengangkat kotoran, tetapi juga meluruhkan lapisan minyak alami atau sebum yang esensial bagi kesehatan kulit. Ketika kita menggunakan sabun secara berlebihan, efek stripping ini menjadi sangat ekstrim. Dampak utamanya tentu pada kulit. Penggunaan sabun yang berlebihan dan agresif akan mengganggu keseimbangan pH alami kulit, yang seharusnya sedikit asam, sekitar 4,555. Ketika pH ini bergeser menjadi lebih basah karena sabun, kulit kehilangan kemampuannya untuk melindungi diri dari bakteri jahat dan iritan. Akibatnya, kulit menjadi sangat kering, bersisik, gatal, dan mudah teriritasi. Kondisi kulit seperti eksim, dermatitis, atau psoriasis bisa memburuk secara signifikan. Sabun berlebihan juga dapat merusak mikrobioma kulit, yaitu komunitas mikroorganisme baik yang hidup di permukaan kulit dan berperan penting dalam menjaga kesehatan serta kekebalan kulit. Ketika mikrobioma ini terganggu, kulit menjadi lebih rentan terhadap infeksi jamur dan bakteri. Sistem kekebalan tubuh kita sangat bergantung pada kulit sebagai benteng pertahanan terluar. Ketika integritas kulit rusak karena sabun berlebihan, benteng ini melemah. Luka kecil yang tidak terlihat, kulit pecah-pecah, atau iritasi kronis menjadi pintu masuk bagi patogen. Ini meningkatkan risiko infeksi kulit lokal, dan dalam beberapa kasus, bahkan infeksi yang lebih sistemik. Selain itu, respons peradangan kronis pada kulit akibat iritasi terus-menerus juga dapat membebani sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan. Dampak pada sistem saraf tercermin dari sensasi gatal dan tidak nyaman yang ditimbulkan oleh kulit kering dan iritasi. Gatal kronis bisa sangat mengganggu, memengaruhi kualitas tidur dan konsentrasi. Reseptor saraf di kulit menjadi lebih sensitif, bereaksi berlebihan terhadap sentuhan atau perubahan suhu, menyebabkan ketidaknyamanan yang berkelanjutan. Bagi lansia, efek sabun berlebihan jauh lebih merusak. Kulit lansia secara alami lebih tipis, produksi sebumnya lebih rendah, dan proses penyembuhannya lebih lambat. Menggunakan sabun yang keras dan berlebihan pada kulit yang sudah rapuh ini akan memperparah kekeringan, menyebabkan kulit pecah-pecah yang lebih parah, dan meningkatkan risiko luka serta infeksi yang sulit diobati.
Sensasi gatal yang parah juga dapat memicu siklus gatal garuk yang merusak kulit lebih jauh. Kebiasaan kelima yang sering diabaikan adalah pengeringan tubuh yang tidak benar. Setelah selesai mandi, sebagian besar dari kita mungkin terburu-buru memakai pakaian atau melanjutkan aktivitas lain, tanpa menyadari pentingnya mengeringkan tubuh secara menyeluruh dan benar. Kita melihat gambar seorang pria lansia yang mengeringkan punggungnya dengan handuk, sebuah aktivitas yang terlihat sederhana namun memiliki implikasi besar jika dilakukan secara tidak tepat. Ketika tubuh tidak dikeringkan dengan benar, area-area tertentu, terutama lipatan kulit seperti di bawah payudara, selangkangan, ketiak, sela-sela jari kaki, dan lipatan perut, akan tetap lembab. Lingkungan yang hangat dan lembab ini adalah tempat berkembang biak yang sempurna bagi jamur, bakteri, dan mikroorganisme lainnya. Dampak paling langsung adalah pada kulit. Kelembapan yang tertinggal dapat menyebabkan berbagai masalah kulit. Salah satu yang paling umum adalah infeksi jamur, seperti kandidiasis, sering terjadi di lipatan kulit, atau tinea pedis, kutu air di sela-sela jari kaki. Ruam kemerahan, gatal-gatal, iritasi, dan bau tidak sedap adalah gejala umum dari infeksi-infeksi ini. Selain itu, kelembapan yang terus-menerus juga dapat menyebabkan kulit menjadi maserasi, yaitu kondisi di mana kulit menjadi lunak dan rapuh, membuatnya lebih rentan terhadap kerusakan dan luka gesekan. Kulit yang maserasi juga lebih mudah terinfeksi bakteri. Sistem kekebalan tubuh secara lokal pada kulit menjadi terbebani ketika ada pertumbuhan mikroorganisme yang tidak sehat. Meskipun tubuh kita memiliki mekanisme pertahanan, paparan terus-menerus terhadap lingkungan yang mendorong pertumbuhan patogen akan menguras sumber daya imun. Jika infeksi kulit tidak diobati, mereka dapat menyebar atau menyebabkan komplikasi yang lebih serius. Dampak pada sistem saraf terkait dengan ketidaknyamanan dari kulit yang lembab dan gatal. Sensasi lengket atau dingin dari kulit yang basah dapat mengganggu kenyamanan fisik dan mental. Rasa gatal yang disebabkan oleh infeksi jamur atau iritasi dapat mengganggu kualitas tidur dan konsentrasi sepanjang hari. Bagi lansia, pengeringan tubuh yang tidak benar memiliki risiko yang jauh lebih besar. Mobilitas yang terbatas seringkali membuat mereka sulit menjangkau semua bagian tubuh, terutama punggung atau lipatan kulit yang dalam. Ini meningkatkan kemungkinan area-area tersebut tetap lembab. Kulit lansia yang lebih tipis dan rentan, serta sistem kekebalan tubuh yang menurun, membuat mereka sangat rentan terhadap infeksi kulit jamur dan bakteri yang bisa menjadi kronis dan sulit diobati. Pada lansia yang kurang aktif atau berisiko mengalami luka baring, kelembapan yang tertinggal bisa mempercepat pembentukan luka tersebut yang dapat menyebabkan infeksi serius. Selain itu, meninggalkan tubuh dalam keadaan basah juga meningkatkan risiko kedinginan dan hipotermia ringan, terutama jika suhu ruangan tidak hangat. Setelah kita memahami kelima kebiasaan buruk yang berpotensi membahayakan ini, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana solusinya? Apakah kita harus berhenti mandi? Tentu saja tidak. Solusinya adalah dengan mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan mandi yang sehat, yang mendukung dan memperpanjang usia harapan hidup kita. Gambar di papan informasi di samping saya menunjukkan berbagai kiat mandi sehat yang akan kita bahas secara mendalam. Mari kita ubah rutinitas harian ini menjadi ritual yang menyehatkan dan memulihkan. Solusi pertama adalah penggunaan air hangat kuku. Ini adalah kunci untuk menghindari dampak negatif dari air terlalu panas. Air hangat kuku berarti air yang suhunya mendekati suhu tubuh normal kita, sekitar 37 hingga 38 derajat Celcius. Suhu ini cukup hangat untuk merilekskan otot dan membersihkan kotoran tanpa mengikis lapisan minyak alami kulit atau memberikan kejutan pada sistem kardiovaskular. Untuk mencapai suhu ideal ini, Anda bisa menggunakan termometer air mandi. Alat sederhana ini sangat berguna, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi medis tertentu atau untuk memastikan suhu yang aman bagi lansia dan anak-anak. Termometer air mandi biasanya tersedia di toko perlengkapan bayi atau toko kesehatan dengan kisaran harga sekitar Rp30.000 hingga Rp150.000. Alternatif lain adalah shower head modern yang dilengkapi dengan indikator suhu digital atau pengatur suhu yang presisi, meskipun harganya tentu lebih mahal, sekitar Rp200.000 hingga Rp1.000.000, tergantung merek dan fitur. Namun, cara paling sederhana adalah dengan mencoba air di pergelangan tangan atau siku bagian dalam Anda. Jika terasa hangat nyaman dan tidak panas menyengat, kemungkinan besar suhunya sudah tepat. Manfaat dari mandi air hangat kuku ini sangat banyak. Bagi kulit, ia membantu mempertahankan kelembapan alami, menjaga integritas lapisan pelindung kulit, dan mencegah kekeringan serta iritasi. Kulit akan terasa lebih lembut, kenyal,
dan risiko masalah kulit seperti eksim atau dermatitis akan berkurang secara signifikan. Untuk jantung, air hangat kuku tidak menyebabkan vasodilatasi ekstrim, sehingga beban kerja jantung tetap stabil. Ini sangat penting bagi penderita penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, karena mengurangi risiko komplikasi kardiovaskular. Mandi air hangat kuku juga membantu merelaksasi otot tanpa memicu respon stres, menenangkan sistem saraf, dan mendukung kualitas tidur yang lebih baik jika dilakukan beberapa jam sebelum tidur. Sistem kekebalan tubuh akan mendapat manfaat dari kulit yang sehat dan terhindar dari stres termal. Solusi kedua adalah menentukan waktu mandi yang ideal. Kita telah membahas risiko mandi terlalu malam, jadi penting untuk menggeser kebiasaan tersebut ke waktu yang lebih mendukung kesehatan. Waktu mandi terbaik umumnya adalah di pagi hari, untuk membersihkan diri setelah tidur dan menyegarkan tubuh untuk memulai aktivitas, atau di sore petang hari. Jika Anda terbiasa mandi 2 kali sehari, pagi adalah waktu yang sangat baik untuk membangunkan sistem saraf dan meningkatkan sirkulasi, membantu Anda merasa lebih terjaga dan fokus. Mandi di sore atau petang hari, katakanlah antara pukul 16 hingga pukul 19, adalah waktu yang ideal untuk membersihkan diri setelah seharian beraktivitas, namun masih memberi jeda yang cukup bagi tubuh untuk menyesuaikan diri sebelum tidur. Ini memungkinkan suhu tubuh Anda kembali normal secara bertahap, mendukung proses pendinginan alami tubuh yang esensial untuk memicu rasa kantuk. Menghindari mandi setelah pukul 20 atau pukul 21 sangat disarankan, terutama bagi lansia. Tidak ada alat khusus atau harga yang terkait dengan rekomendasi ini, melainkan hanya penyesuaian jadwal pribadi dan komitmen untuk mengubah kebiasaan. Mungkin Anda bisa menggunakan pengingat alami seperti waktu sholat maghrib sebagai penanda bahwa inilah saat yang tepat untuk mandi. Manfaat dari penyesuaian waktu mandi ini sangat fundamental bagi ritme sirkadian kita. Mandi di waktu yang tepat akan mendukung siklus tidur bangun alami tubuh, sehingga kualitas tidur meningkat drastis. Tidur yang berkualitas adalah fondasi bagi kesehatan mental, fisik, dan emosional. Ini juga membantu menjaga kekebalan tubuh. Ketika tubuh tidak stres oleh perubahan suhu yang tidak tepat waktu atau gangguan ritme sirkadian, sistem imun dapat berfungsi optimal dalam melawan penyakit. Selain itu, mandi di sore hari juga membantu menghilangkan stres dan ketegangan yang menumpuk sepanjang hari, menyiapkan tubuh dan pikiran untuk beristirahat. Solusi ketiga adalah mandi dengan penuh kesadaran dan tenang. Kita seringkali memperlakukan mandi sebagai tugas yang harus diselesaikan, bukan sebagai ritual relaksasi. Mengalokasikan waktu yang cukup, misalnya 10 hingga 15 menit, untuk mandi adalah investasi kecil yang memberikan manfaat besar bagi kesehatan mental dan fisik. Ini bukan berarti berlama-lama di kamar mandi dan memboroskan air, melainkan menggunakan waktu yang ada secara efektif. Saat mandi, fokuskan perhatian Anda pada sensasi air yang mengalir di kulit, aroma sabun yang menenangkan, dan pernapasan Anda. Teknik mindfulness sederhana ini dapat mengubah mandi dari sekadar rutinitas menjadi sesi meditasi singkat. Anda bisa secara sadar menggosok setiap bagian tubuh, merasakan sensasi bersih dan segar. Untuk membantu menciptakan suasana yang menenangkan, Anda bisa menambahkan diffuser dengan minyak esensial alami di kamar mandi Anda. Minyak esensial seperti lavender, untuk relaksasi, eucalyptus atau peppermint, untuk sensasi menyegarkan dan membuka saluran napas, atau tea tree oil, untuk sifat antibakteri, bisa sangat membantu. Harga diffuser bervariasi dari sekitar Rp150.000 hingga Rp500.000, sementara minyak esensial alami murni biasanya berkisar antara Rp50.000 hingga Rp250.000 per botol kecil, tergantung jenis dan merek. Selain itu, menggunakan sikat tubuh alami seperti sisal atau loofah dapat membantu membersihkan kulit secara lembut dan merangsang sirkulasi darah tanpa perlu menggosok terlalu keras. Sikat tubuh alami ini biasanya berharga sekitar Rp30.000 hingga Rp100.000. Manfaat dari mandi yang tenang dan penuh kesadaran adalah luar biasa. Ini adalah cara yang efektif untuk mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan relaksasi mental, dan memusatkan perhatian pada momen sekarang. Relaksasi ini secara langsung memengaruhi sistem saraf, mengaktifkan respons parasimpatis yang bertanggung jawab untuk rest and digest, bukan fight or flight. Ini membantu menenangkan detak jantung, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan perasaan damai. Pembersihan menyeluruh yang dilakukan dengan tenang juga memastikan setiap bagian tubuh mendapatkan perhatian yang layak, meningkatkan kebersihan dan mengurangi risiko masalah kulit. Sirkulasi darah yang lebih baik ke permukaan kulit juga mendukung kesehatan kulit secara keseluruhan. Solusi keempat adalah memilih sabun yang tepat dan menggunakan secukupnya.
Ini adalah salah satu kunci terpenting untuk menjaga kesehatan kulit. Lupakan mitos squeaky clean yang justru menandakan kulit Anda terlalu kering. Pilihlah sabun yang lembut dengan pH seimbang, mendekati pH kulit alami 4,555 dan sebisa mungkin bebas dari parfum, pewarna, atau bahan kimia keras seperti sulfat yang berlebihan. Ada banyak pilihan sabun alami yang tersedia saat ini. Sabun Castile yang terbuat dari minyak zaitun, sabun susu kambing, atau sabun gliserin adalah beberapa contoh yang sangat baik karena mereka cenderung lebih lembut dan tidak terlalu mengikis minyak alami kulit. Carilah label hypoallergenic atau for sensitive skin. Sabun-sabun ini tersedia dalam bentuk batang atau cair, dengan kisaran harga sekitar Rp20.000 hingga Rp100.000 per batang atau botol kecil, tergantung merek dan komposisi. Gunakan sabun secukupnya, cukup untuk menghasilkan busa ringan. Fokuskan penggunaan sabun pada area yang rentan berkeringat dan kotoran seperti ketiak, selangkangan, kaki, dan area genital. Untuk bagian tubuh lain yang tidak terlalu kotor, cukup bilas dengan air bersih atau gunakan sabun dalam jumlah yang sangat sedikit. Anda juga bisa menggunakan loofah atau spons alami untuk membantu menghasilkan busa yang ringan dan meratakan sabun tanpa perlu menggunakan terlalu banyak. Loofah atau spons alami dapat dibeli dengan harga sekitar Rp20.000 hingga Rp70.000. Manfaat dari pilihan sabun yang bijak ini sangat besar bagi kulit. Ini membantu menjaga keseimbangan pH alami kulit, mempertahankan lapisan minyak pelindung, dan mendukung mikrobioma kulit yang sehat. Kulit Anda akan tetap lembab, tidak kering, dan terhindar dari iritasi, gatal-gatal, serta peradangan. Untuk sistem kekebalan tubuh, kulit yang sehat dan utuh adalah benteng pertahanan terbaik. Dengan menjaga integritas kulit, kita mengurangi risiko masuknya patogen dan menjaga sistem imun tetap kuat. Pada lansia, di mana kulit cenderung lebih tipis dan sensitif, pemilihan sabun yang lembut ini menjadi krusial untuk mencegah luka, infeksi, dan ketidaknyamanan kronis. Solusi kelima yang sering terlupakan adalah pengeringan tubuh yang menyeluruh dan lembut. Setelah mandi, jangan terburu-buru. Gunakan handuk bersih dan lembut untuk menepuk-nepuk tubuh hingga kering, bukan menggosoknya dengan kasar. Menggosok kulit dengan handuk dapat menyebabkan iritasi mikro, terutama pada kulit yang sudah sensitif atau menipis. Fokuskan perhatian ekstra pada lipatan-lipatan kulit seperti ketiak, selangkangan, di bawah payudara, di antara jari-jari kaki, dan lipatan perut. Area-area ini adalah sarang potensial bagi kelembapan yang tertinggal, yang dapat memicu pertumbuhan jamur dan bakteri. Pastikan setiap lipatan benar-benar kering sebelum Anda berpakaian. Pilihlah handuk berbahan yang sangat menyerap dan lembut, seperti katun organik, bambu, atau microfiber berkualitas tinggi. Handuk katun organik cenderung lebih lembut dan bebas dari bahan kimia yang bisa mengiritasi kulit. Harganya berkisar dari Rp70.000 hingga Rp300.000 per handuk. Handuk bambu juga merupakan pilihan yang baik karena sifatnya yang lembut, antibakteri alami, dan daya serap tinggi dengan harga serupa. Microfiber juga sangat menyerap, namun pastikan kualitasnya baik agar tidak terasa kasar di kulit. Harganya sekitar Rp50.000 hingga Rp200.000. Penting juga untuk sering mengganti handuk, idealnya setiap 2-3 hari sekali, untuk mencegah penumpukan bakteri dan jamur pada handuk itu sendiri. Manfaat dari pengeringan yang benar sangat signifikan. Yang paling utama adalah pencegahan infeksi kulit. Dengan menghilangkan kelembapan berlebih, kita secara efektif mencegah pertumbuhan jamur seperti Candidiasis dan Tinea, serta bakteri penyebab ruam dan iritasi. Kulit tetap sehat, bebas dari ruam, dan terhindar dari ketidaknyamanan akibat gatal atau bau tidak sedap. Ini juga menjaga integritas kulit, mencegah maserasi dan luka gesekan yang bisa menjadi pintu masuk infeksi. Untuk lansia, pengeringan yang cermat adalah kunci untuk mencegah masalah kulit serius di lipatan-lipatan yang sulit dijangkau, serta mengurangi risiko jatuh akibat tubuh yang licin atau kedinginan. Sistem kekebalan tubuh secara lokal pada kulit akan jauh lebih kuat jika kulit tetap kering dan sehat. Secara keseluruhan, menerapkan kebiasaan mandi sehat ini akan membawa manfaat jangka panjang yang luar biasa bagi kesehatan kita. Pertama, untuk kesehatan jantung, dengan menghindari air terlalu panas dan mandi terlalu malam, kita mengurangi beban kerja jantung yang tidak perlu dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Ini secara signifikan menurunkan risiko masalah kardiovaskular, memastikan jantung kita bekerja lebih efisien dan sehat sepanjang hidup. Kedua, untuk kesehatan kulit, praktik mandi yang tepat akan menjaga kulit tetap lembab, kenyal, bebas iritasi, dan memperlambat proses penuaan dini. Kulit yang sehat adalah cerminan dari tubuh yang sehat,
dan ia juga merupakan benteng pertahanan terdepan kita. Anda akan merasakan kulit yang lebih halus, tidak gatal, dan lebih tahan terhadap masalah dermatologis. Ketiga, pada sistem saraf, kebiasaan mandi yang tenang dan sadar akan mengurangi tingkat stres, meningkatkan relaksasi, dan secara langsung berkontribusi pada kualitas tidur yang lebih baik. Tidur yang nyenyak adalah fondasi untuk fungsi kognitif yang optimal, suasana hati yang stabil, dan energi yang berlimpah sepanjang hari. Keempat, sistem kekebalan tubuh akan menjadi lebih kuat dan lebih efektif. Dengan menjaga integritas kulit, mencegah infeksi, dan mengurangi stres fisiologis, kita memberikan kesempatan terbaik bagi sistem imun untuk melawan penyakit dan menjaga tubuh tetap terlindungi dari berbagai patogen. Kulit yang sehat adalah benteng pertahanan yang kuat. Kelima, kualitas hidup secara keseluruhan akan meningkat secara drastis. Anda akan merasa lebih segar, berenergi, dan memiliki suasana hati yang lebih positif. Rutinitas mandi yang menenangkan dapat menjadi terapi singkat setiap hari, sebuah waktu untuk merawat diri yang esensial. Dengan mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan ini secara konsisten, kita tidak hanya memperpanjang usia harapan hidup, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup di setiap tahunnya. Kita memastikan bahwa setiap hari, dari tindakan sekecil apapun seperti mandi, kita sedang berinvestasi pada takdir kesehatan kita sendiri, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah bahwa setiap tindakan kecil memiliki konsekuensi besar. Pilihan ada di tangan kita untuk mengubah kebiasaan sepele menjadi pondasi kesehatan yang kokoh.